Oke, kita bahasin yuk. Pernah nggak sih ngerasa makin tua, kok teman dekat makin sedikit ya? Lingkaran pertemanan kayaknya makin menyusut aja. Kalau kamu ngerasain hal yang sama, tenang, kamu nggak sendirian kok. Ini perasaan yang umum banget dan ternyata ada penjelasan ilmiah di baliknya. Dulu kayaknya gampang banget ya, mau main tinggal samperin. Sekarang, boro-boro, buat ketemuan sama satu teman aja, itu butuh ngatur jadwal yang ribetnya minta ampun, udah kayak mau rapat direksi. Nah, fenomena ini tuh beneran nyata, bukan cuma perasaan kamu doang. Dan kalau kita lihat datanya, angkanya benar-benar bikin kaget sih. Bayangin deh, 7 dari 10 orang dewasa ngaku kalau mereka kesulitan nyari teman baru. Bahkan ya, dalam 10 tahun terakhir, rata-rata mereka bisa kehilangan 7-10 teman. Jadi ini bukan lagi soal perasaan, ini fakta. Para ahli bahkan ngasih nama buat fenomena ini, resesi pertemanan. Data nunjukin waktu yang kita habisin bareng teman itu turun drastis. Dulu rata-rata kita bisa nongkrong bareng teman sampai 6,5 jam seminggu. Sekarang cuma 4 jam. Anjlok banget kan? Terus pertanyaannya, waktu kita lari kemana semua? Gini, kita sering banget nyalahin kesibukan, jadwal padat, kerjaan, dan lain-lain. Tapi gimana kalau akar masalahnya lebih dalam dari itu? Jangan-jangan yang jadi masalah itu kita sendiri, yang udah mulai lupa caranya berteman. Skill sosial kita buat ngebangun dan ngerawat pertemanan itu ternyata bisa berkarat loh seiring waktu. Nah, setidaknya ada 4 area utama di mana skill kita ini mulai tumpul. Apa aja? 1. Manajemen waktu. 2. Etika soal uang. 3. Manajemen energi. Dan 4. Kurangnya inisiatif. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, waktu. Dulu tinggal cabut. Sekarang harus nyocokin jadwal di antara 40-60 jam kerja per minggu. Hasilnya, rencana kumpul-kumpul sering banget jadi wacana abadi doang di grup chat. Kedua, soal uang. Aplikasi split bill emang praktis, tapi sadar nggak sadar, itu bikin interaksi jadi kaku. Jadi kayak nagih utang sampai keraca terakhir. Budaya traktir-mentraktir yang bikin akrab, pelan-pelan hilang. Ketiga, energi. Teknologi itu bikin kita gampang banget buat batalin janji. Cuma model satu chat, seringnya pakai alasan klise, sorry baterai sosial gue habis. Padahal, seringkali itu cuma alasan buat nutupin rasa males, dan ini bisa ngerusak hubungan loh. Terakhir, inisiatif. Media sosial itu ngasih kita ilusi kedekatan. Kita ngerasa udah keep in touch cuma dengan ngasih like atau komen. Akhirnya jadi malas buat ngajak ketemuan beneran. Oke, jadi kalau mempertahankan teman lama aja susah, gimana dong caranya nyari teman baru? Misalnya di kantor, tempat kita paling banyak ngabisin waktu. Well, ternyata lingkungan kerja modern itu seringkali jadi jebakan pertemanan juga. Di kantor, kita sering banget ketemu tipe orang yang disebut frenemy, teman tapi musuh. Hari ini dia baik banget nolongin kita, besoknya bisa aja dia yang ngomongin kelemahan kita di depan bos. Hubungan yang serba abu-abu dan gak bisa ditebak kayak gini tuh nguras energi banget. Dan yang paling gila, ada sebuah riset yang nemuin fakta ini. Punya frenemy ternyata lebih buruk buat kesehatan kita daripada punya musuh beneran. Loh kok bisa gitu? Jawabannya ada di satu kata, ketidakpastian. Kita nggak pernah tahu kapan mereka bakal jadi kawan atau lawan. Stres karena ketidakpastian inilah yang secara harfiah bisa bikin tekanan darah kita naik. Beneran loh. Selain itu, ada juga masalah persaingan. Promosi jabatan kan terbatas ya. Nah, di momen-momen kayak gini, teman kerja yang paling dekat sekalipun bisa tiba-tiba berubah jadi saingan berat. Makanya susah banget buat ngebangun kepercayaan dan pertemanan yang tulus. Dan ini jadi alasan kenapa banyak orang milih buat jaga jarak aja di kantor. Jadi, setelah dengar semua itu, kesannya kok suram banget ya? Tapi tenang-tenang, ini bukan berarti kita harus pasrah dan nerima nasib jadi kesepian. Kita cuma perlu sadar kalau aturan main pertemanan di usia dewasa itu udah beda. Nah, ini nih poin kuncinya. Pertemanan orang dewasa itu bukan sihir yang tiba-tiba muncul gitu aja. Menurut para sosiolog, pertemanan itu adalah sebuah pertukaran. Orang mau temenan sama kita bukan cuma karena kita orang baik, tapi karena ada nilai atau modal yang kita bawa ke dalam hubungan itu. Untuk bisa ngertiin aturan main yang baru ini, kita harus kenal dulu nih, modal apa aja sih yang penting dalam pertemanan modern. Ada 4 modal utama. Pertama, modal finansial. Ya jelas ini soal uang yang nentuin gaya hidup dan circle kita. Kedua, modal jaringan alias koneksi, siapa aja yang kita kenal. Ketiga, modal budaya. Ini soal selera kita, entah itu di musik, film, atau seni. Dan terakhir, modal intelektual. Ya, wawasan dan isi kepala kita. Nah, serunya kalau modal-modal ini digabungin, hasilnya bisa jadi jenis hubungan yang beda-beda. Uang plus selera, jadilah circle gaya hidup.
Koneksi plus pengetahuan jadilah jaringan profesional. Tapi, perhatiin deh kombinasi emas untuk pertemanan sejati. Selera plus pengetahuan. Ini nih yang ngehasilin belahan jiwa. Orang yang nyambung banget diajak ngobrol, selera humornya sama, dan bisa diajak diskusi mendalam. Oke, setelah kita bongkar semua masalah dan aturan main yang baru ini, sebenarnya semuanya itu merucut ke satu kesimpulan. Satu hal yang simpel, tapi kuat banget maknanya. Gini deh, pertemanan waktu kita kecil itu terjadi karena kedekatan. Teman sebangku, tetangga sebelah rumah, semuanya terjadi alami, gampang. Tapi pertemanan orang dewasa, itu cuma bisa ada dan bertahan karena satu hal, usaha. Jadi kita harus berhenti nostalgia, stop nungguin keajaiban, nungguin ada orang yang tiba-tiba datang ngajak kita main kayak pas SD dulu. Itu nggak akan terjadi. Solusinya cuma satu. Kita yang harus proaktif, kita yang harus ngasah lagi skill berteman, dan kita yang harus benar-benar berusaha. Anggap aja janji ketemuan sama teman itu seserius janji sama atasan di kantor. Dunia modern emang kadang terasa sepi, tapi jangan sampai kita sendiri yang bikin makin sunyi cuma karena gengsi dan malas. Jadi, sebagai penutup, coba deh kita tanya ke diri sendiri, siapa teman yang mau kamu hubungin dan ajak ketemuan minggu ini? Karena usaha itu dimulainya dari kamu.